Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar sedulurku semuanya dan selamat sore. Mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi rahmat dan hidayahnya. Dengan hari ini kita selalu sehat dan bahagia dan dimurahkan rezekinya. Dengan lupa sedulurku kita selalu selawat kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberi ajaran yang kita anut sampai saat ini. Alhamdulillah wa syukurillah, channel Tin Bagus Boro telah dibantu oleh channel Bali TV dalam menyukseskan membuat sejarah makam keramat Loji. Semoga di sore hari ini kita diberikan kelancaran dan dipermudah dalam mengambil suatu cerita sejarah. Kami juga ucapkan kepada Om Haryono dan Mas Arya dari channel Bali TV dan kepada Mbak Pecong, dan tidak lupa kami ucapkan kepada sesepuh dari daerah Nanggila Sukmajaya yaitu Bapak Kinan. Oke seluruhku, mari kita melanjutkan ke area makam untuk mengadakan mediumisasi, menguak suatu sejarah yang ada di makam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat sejahtera sehingga kita diberikan kesehatan, dan sholawat beserta salam tercurahkan untuk baginda Nabi besar Muhammad SAW. Pada sore hari ini tepatnya jam 5, sekarang kita berada di makam Mbah Buyut Loji. Nah, kebetulan kita bersama Bapak Lurah, Bapak Kinan, orang tua kita, wan kita. Juga di sini ada Bapak Salam. Iya, sama kebetulan ada Kang Haryono juga di sini. Jadi di sini kita memohon izin untuk bisa membuat sejarah. Jadi sebelum kita mulai menguakkan sejarah ini, marilah sama-sama kita bacakan surat Al-Fatihah dan sholawat agar apa yang akan kita laksanakan ini berjalan dan Allah ridhoi. Amin. Al-Fatihah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Masuk ke mama mungkin. Ya mungkin sebelumnya kita mohon maaf ketika sebuah kesalahan yang kita perbuat ataupun sesuatu langkah yang kurang baik dan berkenan, tetapi semata-mata hanya untuk membuka sebuah bagaimana yang pernah dijalani kebaikan seseorang. Kita termasuk di mantan lurah Pak ini juga sebagai anak cucunya lalu penerusnya, semoga daerah ini semakin diberi keberkahan, keriduan, bagaimana telah seseorang menjalankan suatu hal yang amat baik pada zamannya. Ya mungkin langsung aja ya, biar dia berkisah atau Pak yang menggambarkan sesuatu dulu sedikit. Mau kerja dulu di sini dia tuh terkenalnya sebagai apa atau apa? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih
waktu yang diberikan kepada saya. Saya menerangkan atau memberitahukan, ya dikatakan sejarah riwayat sih barangkali belum sempurna. Saya menerima apa yang saya terima, saya ceritakan di sini. Keberadaan makamnya Uyut Loji di sini karena ini merupakan suatu tanah leluhur orang tua saya, kakek saya adalah ini makam Uyut Loji, makanya ditempatkan adanya di tanah makam keluarga besar saya. Kenapa Uyut Loji ada di makam orang tua saya? Ya karena Uyut Loji itu merupakan orang yang dituakan, orang yang dihormati, orang yang memperjuangkan Kampung Nanggela dan sekitarnya. Adalah beliau yang memberikan penguasaan, baik itu merupakan suatu pertanian untuk usaha, kemudian masyarakatnya, kemudian termasuk ya pertanian, kesenian, agama. Memang beliau yang memberikan dasarnya, itu sepengetahuan saya karena dari orang tua saya atau sesepuh orang tua dulu seperti itu. Gimana sifatnya Uyut Loji itu merupakan suatu pejuang, ya zaman dulu ya seperti pejuang, memang begitu gerakannya. Ya dia menggunakan sesuai dengan medan zaman dulu, itu menggunakan kendaraan kuda putih, dia tunggangannya, dan pakaian juga pakaian putih, pakai topi putih juga, ya seperti zaman dulu seorang pejuang seperti itu. Dengan bangganya masyarakat mempunyai orang tua yang seperti itu, yang memperjuangkan semua bidang. Contoh soal kesenian dia memiliki beberapa perabotan seni. Seperti saya masih ada satu unit keseniannya, masih tersimpan ada. Kemudian dari satu unit perabotan itu tergantung daripada perabotan sayur menyayur, perabotan pengantin, perabotan kesenian, masih ada satu unit. Kemudian satu unit lagi yaitu wayang golek, memang dari beliau juga ada satu perangkat kesenian wayang golek juga kepemilikan dia. Sampai dengan peralatan pengantin juga memang dari dia, disiapkan untuk siapa? Untuk anak cucunya, memberikan makan daripada anak cucunya, pembekalan seperti itu. Dulu seperti itu memang dibutuhkan masyarakat, baik itu perkawinan, sunatan, hajatan apapun, itu selalu harus ditabuh. Jadi setiap ada acara harus ditabuh. Terus memang dia menyebarkan kebaikan melalui kesenian gitu. Iya. Untuk memajukan masyarakat sini dengan suatu hal nilai agama, namun disisipi dengan nilai seni. Iya, memang ya agamanya melalui seni juga. Jadi supaya kan kadang-kadang kalau manusia itu langsung kepada titik agama kan kurang tertarik. Iya. Maka dia masuk ke hal seni dan semua tertarik bahwa agama itu penuh dengan warna dan juga keindahan itu seperti itu sebenarnya. Ya ceritanya seperti itu. Orang yang tidak nanggap kesenian ini seperti disunat sampai 2 minggu 3 minggu nggak mau sembuh. Orang yang tunarungu nggak bisa ngomong harus diminumin air goong, seperti itu obatnya. Jadi khasiat yang pernah terdengar sama orang sini seperti itu. Dia berpakaian putih, berkuda putih, dia seperti pejuang yang banyak terlihat
pada penggambaran seseorang itu ya mungkin begini, maaf pakinan saya potong, mungkin kita langsung kepada nilai bagaimana seseorang yang bisa hadir langsung, nggak apa-apa ya, agar pakinan juga tidak maksudnya lebih jelas dalam mengenal sejarah leluhurnya sendiri. Kita ada silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf sebelumnya itu lagi mungkin kedatangan saya sedikit membuka bagaimana tentang nilai sebuah sejarah, namun sekiranya ini amat penting untuk bagaimana orang itu menyatakan Tuhannya sebagai jalan. Bagaimana di setiap daerah itu pasti ada seseorang yang dikehendaki berbuat baik ataupun menyebarkan suatu kebenaran. Mungkin silakan menjelaskan sesuatunya. Duduklah nak, kemari, karena aku suka berdampingan. Sini Bu. Silakan menjadikan dua perekam ini. Alhamdulillah, segala puji-pujian yang terkumpul kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memohonkan rahmat dan sejahtera atas penghulu kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adakah yang tahu tentang diriku? Dari manakah asalku? Aku adalah murid dari Sunan Gunung Jati. Asalku dari Cirebon. Pada masa itu, kedudukan kami terancam oleh Belanda. Ketika Belanda masuk ke Sunda Kelapa, peperangan antara Mataram dan Belanda itu menyingkirkan kami sampai ke sini. Lumbung yang kami buat pun hancur berantakan, tepat tidak jauh dari Keraton Kebantenan. Kami bersusah payah membangun, mendidik, juga menghargai setiap penduduk yang ada di Pulau Jawa ini. Disinilah tempatku. Aku menghembuskan nafas terakhir, berdiri, memberikan sesuatu pengabdian terhadap negeri yang kucintai. Aku mengajarkan kepada anak cucuku berbagai macam cara agar mampu bertahan hidup dengan kebaikan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai seseorang yang bekerja dengan ikhlas, menyukai seseorang yang berjuang untuk tanah airnya. Maka kabarkanlah kepada seluruh penduduk di desa ini bahwa aku tidak akan pernah mati. Aku akan terus hidup. Tetapi aku sudah berbeda dengan kalian. Sambutlah cahaya, sambutlah kebenaran bagi dirimu. Karena pada masa ini aku berkumpul pada satu wilayah yang memang Allah berikan ridho di dalamnya.
tidak akan ada lagi genderang perang seperti dulu pada masa aku masih hidup. Akan banyak perdamaian, akan tercipta kasih sayang, karena Allah merahmati kita semua. Amin. Sehatlah kalian, teruskanlah aku, bahwa anak cucuku sedang bahagia. Sudah bertahun-tahun aku duduk berdiam diri menunggu saat ini. Karena nanti akan ada banyak orang yang datang ke tempat ini untuk menemui diriku. Tetapi aku ada di dalam satu tubuh. Dia sang pengabdi. Maka ceritakanlah kepada anak cucuku, wahai saudaraku, jika aku menangis, seekor burung akan terbang mengabari diriku bahwa aku sedang bersedih melihat seluruh rakyat sudah lupa terhadap Tuhannya. Kembalikan mereka kepada jalan yang Allah ridhoi. Inilah cita-citaku. Bangunlah tanah ini dengan kemegahan hati. Bangunlah tanah ini dengan keluasan jiwa. Ingatlah satu hal, pesan dariku, bahwa Allah berada di gubuk orang-orang miskin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lah ternyata sedikit kelihatan bahwa daerah sini sangat diberikan sesuatu kebesaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Melalui seseorang pejuang yang melaksanakan ternyata Bapak itu termasuk dari Cirebon, salah satu murid Sunan Gunung Jati. Seperti itu. Ada yang lihat apa? Iya, Melihat apa? iya, seorang ulama. Ya, ulama besar. Ya, artinya kalau penglihatan orang itu dia menunggang kuda putih ataupun dia bersopan, artinya gitu Pak, apa? Artinya seperti ini Pak. Seseorang yang mampu mengendalikan dirinya, kuda itu adalah nafsunya. Dia dapat mengendalikan sampai nafsu itu menjadi sesuatu dilihat dari warnanya putih, artinya dia dapat mengendalikan sesuatu selalu di tempat hal kebaikan dan kebenaran. Nah, makanya untuk masyarakat sini terutama Bapak sebagai anak cucunya teruskan kebenaran, sampaikan bahwa di sini ada seseorang yang memang amat diridhoi oleh Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebagaimana jalan kita untuk menyadari kembali diri kita kepada Tuhan kita. Seperti itu. Kalau yang nangis tadi saya tidak sebutkan, tetapi saya mengetahui siapa dia. Saya tahu Bapak yang dapat menyelamatkan orang yang nangis tadi. Bukan dia, bukan Arya yang nangis, tapi ada orang yang menangis. Bapak yang dapat menyelamatkan orang itu. Nanti saya jelaskan. Ya, kalau sekarang belum waktunya. Ya. Itu aja. Mungkin ada sesuatu yang ingin Bapak tambahkan. Silakan. Ya, hasil kita mendengar ya ternyata memang kan saya juga baru mendengar sekarang bahwa Uyut Project itu adalah dari Cirebon, pesan daripada muridnya Gunung Jati. Sunan Gunung Jati. Pejuang Mataram juga kan. Iya. Ya alhamdulillah kita juga kan baru mengenal cikal bakalnya Uyut Project itu dari dasarnya juga. Salah satu pejuang yang bagaimana memberikan sesuatu nilai amat besar untuk negeri kita. Mereka itu orang-orang pejuang menjalani sebuah kebenaran. Makanya kita anak cucunya harus menyadari hal itu, kembali kepada Tuhan kita. Bangun tempat dengan megah itu artinya bangun dengan keimanan kita, bukan sesuatu bangunan yang terlihat megah dengan kasat mata, tetapi dengan hati dan jiwa kita bagaimana nilai sebuah agama menjalani suatu kebaikan. Seperti itu Pak.
yang tadi diceritakan juga, rawat tanah ini, pelihara, bangun tanah ini. Apa tanah ini? Tanah Ya seluruhnya. seluruhnya, bukan tanah yang artinya kita miliki. Bukan. Seluruhnya bangun dengan hati yang Ya, beriman, dengan jiwa yang bagaimana kembali kepada Tuhan kita, seperti itu. Karena nilai tanah itu yang dimaksud bukan tanah keluasan di sini, tetapi hati-hati yang di dalam diri manusia, yaitu tempatnya suatu hal perintah, yaitu hati kita. Karena hati kita adalah tanah. Kita ini diciptakan tanah. Ada sebidang tanah di dalam diri manusia, yang di situ tersimpan segala sesuatu rahasia, dan dari situlah Allah selalu menilai diri manusia, yaitu tanah itu adalah hati. Ya, itu yang disuruh menjaga, memelihara hati, bukan memelihara tanah, Bukan. yang warisan dari dia. Karena ini benar-benar orang. Ya, karena kita prihatin kalau lihat kenyataan sekarang kan gitu. Tanah yang diberikan nama tidak bisa kita pertahankan sampai sekarang keadaan utuh. Ya, yang penting nilai hati kita selalu baik, selalu bagaimana menjaga dari segala hal yang tidak baik, seperti itu. Seperti, mohon maaf, seperti sifatnya bumi kan tanah, Pak. Walaupun kita injak-injak, walaupun kita apa, tetap menghasilkan kasih sayang yang luar biasa. Di situ Selalu menyuburkan. selalu menyuburkan semuanya. Cukup teman-teman. Cukup, terima kasih banyak. Alhamdulillah. Mungkin cukup hanya itu saja apa yang dapat kita persembahkan kepada seluruhnya. Mungkin yang nanti akan menonton video ini ataupun siapapun yang menyaksikan, kita mohon maaf bila ada kekurangan dan segala kesalahannya. Kami mohon dibuka pintu maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا